depan, nggak tahu ngambilnya siapa. W1663ST 0622 W1663ST. Punya murid lah, masa mobilku. Ini kayak mobilnya Bu Erna ya, Mobilio. Kayak mobilnya Bu Erna. Ya udah itu kan. Tadi tuh ya Bu Erna, ya ampun ngeri banget. Sumpah merinding, barusan merinding banget. Sama aku, sama Mbak Fajar, sama Mas Hadi. Krisna kan lagi brevet. Nanti dia pulang cepet brevet. Aku merinding banget. Kenapa merinding? Soalnya kan Bu Erna, ini gak bisa sih. Apa? Aku finger, gitu kan. Kenapa ini jadi aku, Terus pas tek gitu, keluarnya Pak Eko Riyadi. Terus langsung Bu Erna gitu. Gitu. Apa Bu, loh, kata dia gitu. Kenapa Bu? Ini loh, ayammu. Loh, kok iso ya tanganku? Kok iso tanganku? Loh, kok iso ya? Padahal, ya ampun, kamu tahu, ini pertama kalinya aku absen ke deteknya Pak Eko Riyadi. Walah Bu, ya berarti Bapak kangen saya. Gak usah nangis kamu, Pak Fajar gitu. Gak usah nangis kamu, Le, katanya. Terus saya kayak mau nangis gitu, ya berarti Bapak teko Mbak. Walah, langsung langsung gitu. Tanganku, Kak Pak Eko Riyadi. Ini pertama kalinya loh gitu. Ya berarti ini berarti Bapak kangen Bu, lewat gitu. Ya Allah, kok bisa jariku ya? Berarti podo mbak jari ini Bapak Bu. Gitu kan. Merinding aku, saya mulai merinding. Terus aku langsung kudunggu ya. Ya ini pertama kalinya loh Bu ya gitu. Iya, pertama kalinya aku di UPN ini Pak Eko Riyadi. Ya Allah, kok bisa ya saya merinding aku. Udah aku mau pulang ya. Ngeri banget kan, emang bisa kedetek gitu. Jadi kalau jariku namaku tuh Oriza Langka ya. Tanganku tuh situ jarinya Langka. Iya Bu Ana Mbak. Kayak bisa kan dia sebelahnya Mas Adi toh. Mas Adi apa Bu? Terus kita cekikian kabeh walah. Lah kok iso tangannya Bapak iku Bu. Terus kita ketawa semua. Ya Allah, merinding ya Bu ya. Aduh, panas saya tuh merinding Bu. Ya ampun, tanggal berapa sih ini? 10 Maret, ya ampun merinding. Pak Eko Riyadi datang. Kan Bapak sudah nggak ada. Bapak sudah nggak ada. Kok bisa datang? Mana langsung gitu jadinya. Ya Allah Bu, udah Bu, ayo saat pulang Bu. Udah ngerjain notulen, tor. Wes Bu, tak ketek ngawur. Sementing keisi, terus menangan Bu Endanya lagi nguji di ruang rapat jurusan Nyambu Sari, lagi nguji muridku SIM itu masih sempro. Krisna kan sudah sempro. Muridku SIM siapa sih namanya itu? Lupa. Cewek kerudungan. Muridku kan ada triliunan, tapi aku sekilas inget lah namanya ini, yang ini. Aku sendirian terus, nggak pernah ketemu sama sekali. Aku nggak pernah ketemu sama sekali, sendirian terus. Iya. Ya kalau kalian tahu aku yang urip sebatang kara, kalian akan nangis darah. Tapi aku udah biasa sendirian terus. Aku udah biasa sendirian terus karena aku korban kriminal. Aku udah biasa sendirian terus. Emang aku dari kecil udah biasa sendirian terus. Karena ya aku dikodratkan seperti ini watakku. Aku sendirian terus, nggak pernah ketemu sama sekali. Udah kayak gitu. Terus tadi kelas kan sama si siapa, Vicky Hendy Sumawan yang mirip HI itu mirip banget sama HI. Tapi masa ngurus aku, kamu yang mirip HI sini, masa aku gitu. Ya nggak ngurus lah, ini yang paling mirip ya sama HI.
oh gitu gak ngurus lah. Habis itu jadi teori of planned behavior gitu. Itu kan materinya Pak Gi sama Bu Dwi, akuntansi perilakuan. Jadi bagaimana cara kita berperilaku gimana pun. Kalau aku sih lebih diem ya, anaknya diem banget tau, diem, menakut, minderan itu aku ya, tapi kalau sekali ada orang salah tak kejar terus sampai mati gitu. Tapi aku diem banget, aku tuh penakut gitu, nggak mau, intinya aku nggak mau kena masalah lah, aku penakut gitu. Nggak mau ngurusin orang, tapi ternyata aku korban kriminal, ada yang nggak suka sama aku kena korban kriminal. Ya udah, aku tuh paling nggak suka ada masalah, mau urip tenang ya. Gimana sih cara urip tenang kalau kalian korban kriminal gitu kan? Itu ngeri banget sumpah, tadi ngeri banget. Pak Eko Riyadi tuh sama Mas Adi langsung pulang tuh, ayo mbak, wes bapak wes dateng mbak, wes ditekani aku, mbak ayo mbak mulai mbak. Mas Adi terus dia lucu, dia tuh kayak adikku ya. Febri itu adikku gitu, dia kayak adikku ya. Febri emang adikku, wah Mas Adi ya kayak adikku. Febri kan masih kecil banget, dulu aku SMA, sehingga kuliah Febri kan masih bayi. Iya, kelahiran tahun 2000 apa 2001. Dia kan singa kuliah awal di UGM 2000 kan, dia awal kuliah di UGM di rumahnya Lek Tini itu. Versa masih TK ya. Terus si Febri masih bayi, digendong sama singa, diompolin terus sama si Febri itu. Ya adikku lah, mau tak apa-apain, mau tak uyel-uyel, mau tak gua, mau tak bantu, suka-suka aku, kan dia adikku, saudara. Ya itu maksudnya, itu nenek kan kayak gitu, dia kan pelacur, jadi ya gitulah pelacur. Jadi aku makan nenek, terus belakangnya itu kan kebuka ya. Nah itu nenek maksudnya kan, maksudnya ada belakang, itu nenek. Karena aku sama Febri jauh banget bedanya, saya nenek. Dia tak tolong kayak apa. Yang prakit aku tuh nggak suka diresekin sama orang, dirusuin tuh nggak suka. Ya kan kejar terus, nggak suka aku diresekin, diancem, diteror. Kayak nenek tuh yang ngancem aku, awas kamu ya, sampai bilang ke mbaknya aku buang Sania, berarti kamu mau bunuh orang, aku gitu. Kamu mau bunuh ya, aku gitu. Ya terus kenapa, makanya gak usah bilang ke mbaknya ya gitu kan. Wah itu tak capture semua. Terus dia bilang, Mas Sony tau nggak, Sony itu utang aku 252 juta, dia tulisnya 252 juta gitu. Itu yang kasat mata. Yang nggak kasat mata ya, yang nggak kasat mata itu ya ratusan juta. Terus kamu kira dia uang, kamu dengan nominalin kayak gitu, kamu kira dia uang, aku sampai kayak gitu kan, kamu kira dia duit, dia manusia loh, aku gitu. Capture tuh berarti dia beli manusia kan, dia membeli manusia untuk berbuat kriminal. Hasil kriminalnya apa? Sania, case close kan. Ya udah gitu. Jadi berarti dia tuh beli manusia gitu. Harganya Mas Sony segitu, itu harus di capture. Dan dia membeli Sania, paham gak sih maksudku? Aku tuh bilang, Mas Sony, nenek tuh mau bunuh kamu, kamu paham gak sih? Papa nggak pulang, kata Sania gitu. Papa nggak pulang. Ateng lo nggak punya papa dari dia bayi, ya. Nggak masalah dia hidup kok, ada aku. Aku papanya, aku mamahnya. Mana aku lanang lah, katanya Mbak Foni motor putih, nggak ada mobilnya, helm hitam. Lah katanya Mbak Foni, aku lanang. Kok nggak lanang sih Mi? Kenapa melo? Dia kok apapun sendiri. Kali sama Mbak Tantina. Kalau minggu lalu kan Mbak Tantina itu disertasi kan, dia kan udah S3, jadi aku nggak ada makan.
Tadi itu aku ya nggak beli makan. Yang pertama ngirit duit. Terus aku mikir gini, apa itu Bu Srihas sama Bu Diaratna, Bu Titu sama Bu Ratno yang Hebrings itu ya, Bu Iva, Bu Luki, Bu Cimol ya, itu mereka itu bikin lontong sayur. Aku tahu itu dari pagi buat sarapan. Terus akhirnya aku mikir, daripada aku beli makan kan, ini aku buat beli susu. Karena aku sehari susu bisa sampai 10 kali aku minum susu itu. Iya, aku minum susu Denko, terus bosan susu Denko, terus aku minum susu Indomie dibeliin mami. Terus kemarin Ateng minta Carnation. Aku sehari bisa 10 susu. Gitu dari kecil. Gitu kan. Terus habis itu apa? Terus itu kan apa tuh, sama Bu Srihas, mereka udah makan. Siang Bu Srihas makan apa? Lontong sayur. Terus masih rame kan, ada Bu Titu, ada Bu Eri. Kan aku sungkan kalau makan. Terus ya udahlah Bu, bentar ya Bu, saya tak sama Mbak Lantina udah makan, udah bekal kan. Aku bekal soalnya aku beli di Bu Nuruni Ika telur asin, botok telur asin. Bu Nuruni Ika tuh sebelahnya rumahnya Marina persis, TK Dharma Wanita. Sebelahnya tuh rumahnya Bu Nuruni Ika, terus sebelahnya lagi rumahnya Marina. Terus aku beli botok telur asin sama bawa nasi. Aku mau ini dong, beli apa, pentol yuk gitu. Iya Mbak, ayo gitu. Aku juga mau beli teh. Ya udah Mbak, pakai Ovoko. Mbak, aku mau beli susu leci kayak Mbak Ica, beli susu leci. Ya udah, aku beli susu leci. Habis aku, kamu nggak beli makan? Enggak Mbak, aku udah diundang Bu Srihas makan, tapi masih penuh manusia di situ, aku sungkan. Nanti aja makannya gitu. Terus habis itu kan aku ngerjain macam-macam kan, natulen semuanya. Terus dari gini, saya sini ada Srikaya, kamu makan nggak? Itu masih lontong sayurnya masih penuh. Ya ampun, lontong sayurnya ya ampun Bu, ini lontong sayur apa Bu? Aku langsung lontongnya dia makan sak wungkul. Aku makan wungkul kayaknya. Ya ampun, kamu lapar? Iya Bu, saya lapar gitu. Emang saya dari tadi nunggu ini karena kan disuruh makan ini. Cuman saya belum makan Bu, penuh manusia, sungkan kan. Bu Srihas udah makan aja apa nunggu nanti gitu. Ya udah, terus nunggu nanti. Aku udah kelaparan kan, dikasih Srikaya, kasih makan. Jadi aku ngirit lah beli makan. Kalau minggu lalu nggak makan sama sekali. Nanti aku update tetap di si nenek sama Sony itu. Jadi guys ya, aku nggak nonton sama sekali. Aku sendirian terus kan. Terserah mau tanya siapapun, semua manusia indigo ya. Ininya aku suruh sama Malani nulis di buku. Semua yang mau kamu tanyakan tulis di buku. Nanti bawa bukunya sampaikan ke kami sama Malani. Pokoknya kamu tulis di buku, jangan ada yang tersisa. Tuh nggak tahu kapan kesana ya gitu. Iya Malani, aku tulis di buku semua. Jadi gitu intinya. Semoga Iwa Jessica dan nenek cepat di penjara, karena mereka emang dasarnya sirik dengki iri sama aku. Mereka kan cuma naik motor, aku minta 3 permintaan itu. Ya udah ya. Terus tadi apa ya, pokoknya kelas. Terus habis itu apa, aku update karena kan aku harus update si Satya itu sama Dian Suci. Mereka cuma ada di line aku, sama Dian Suci itu nggak ada di FB kan. Ratna Dian Suci namanya, nggak ada di FB. Terus habis itu akhirnya aku, daripada aku ini kan fotonya aku line-nya aku capture semua kan. Itu mayoritas official account, itu semua orang Sinarmas, orang UGM. Aku terakhir buka line itu 2015. Bahkan semenjak Ateng lahir aku nggak pernah lihat line sama sekali. Itu lineku udah mati. Nah itu aku terakhir lihat itu 2019 kan. Aku pakai iPhone itu, aku install semua, terus line-nya aku login. Line-ku cuma satu itu. Dari awal aku punya line tuh waktu di UGM. Dari awal punya line satu lah, itu line-ku satu tok gitu. Jadi itu semuanya udah aku tulis semua keterangannya
ya aku nggak pernah sama sekali. Aku terakhir bekalan tuh 2015 ya, terus habis itu terakhir bekalan lagi 2019. Itu terakhir aku bekalan 2019. Terus ini aku buka lagi, berarti sekarang tanggal berapa? 10 Maret 2020. Jadi terakhir 2019, ini aku buka lagi 10 Maret 2020. Ya nggak pernah bekalan sama sekali, nggak pernah pakai. Aku nggak ngeh kan, temanku sapa wae langsung nggak capture. Ya temanku sapa wae langsung nggak capture, nggak pernah sama sekali. Aku sendirian terus. Ini ya, kalian kalau misalnya ke Koreiko, kalian tanya sama manusia indigo, pasti kalian akan nangis darah tahu kehidupanku, karena aku sebatang kara, karena emang aku cowok kan. Makanya Mbak Foni tuh lihat aku tuh nggak tahu kenapa lihat mami kamu tuh cowok gitu loh. Jadi aku tuh risih, Mbak Foni tuh bilang gitu, nggak aku, Mbak aku tuh cewek, aku udah kerudungan loh, aku gitu. Enggak Mi, kamu tuh cowok, Mbak Riza tuh cowok, Mbak Foni tuh gitu terus. Aku nih cewek, Mbak, aku udah kerudungan loh, aku kan gitu. Sebelum ketemu Devi tuh gitu. Tadi kan ada Lukita Devi juga, Mbak Foni sama Mbak Kiki kan. Aku masih nyengok-nyengok kan, tanya notulen yang bikin siapa, kurang publikasi, kurangannya Pak Yaya. Ada Pak Yaya juga, di ngobrol sama Pak Yaya, ruangannya Bu Endah, terus ruanganku, ruangan Bos Riha. Supaya kan aku masih kesini gitu kan, pasti apa ruangannya Bu Sari. Jadi kan ada ruangan 3 di sini, ada ruangan 3 di sini kan. Ruangan Bu Sari, ruanganku, ruangan Bu Srihas. Terus mirrornya seberangnya itu ruangan Bu Endah, ruangannya Pak Yaya. Terus ruangannya publikasi, ruangannya Mang Rempong. Itu namanya gedung akuntansi. Ya udah gitu kan. Terus ya cuman aku nggak tahu lah kapan ya omongannya. Kemarin sih terakhir waktu aku di sana ya, di ITS itu 22-23 pengumumannya gitu ya. Nantilah lihat pengumumannya. Ini aku udah bilang kepada nyulasnya semua ya. Kalian bisa tanya si Satya sama Dian Suci itu ya, tanya di Spenduk atau tanya manapun terserah ya. Yang jelas aku nggak pernah ngapa-ngapain sama gay ya. Itu cuma sekali aja aku langsung hamil. Nah itu karena aku anaknya gak pernah minum obat sama sekali ya. Terus aku anaknya cuek, gak punya teman sama sekali. Shopee-ku gak punya teman sama sekali, sendirian terus ya. Terus habis itu aku cuek, gak pernah ngurus kan, gak pernah ngurus orang. Jadi kalian bisa tanya Satya sama siapa, Dian Suci ya. Muhammad Oriza aku gak kenal sama sekali ya kan, bisa tanya sendiri, aku gak kenal sama sekali. Itu ada juga yang berapa teror, tapi mayoritas muridku, ada muridku di situ. Terus Mbak Mel itu dia jurusan hukum di California, Saudara Pincen. Jadi orang mana ya, orang Sulawesi, Manado, orang Manado tuh ya. Jadi aku nggak pernah ngapa-ngapain sama orang, nggak berani nyentuh kulitnya cewek, nggak berani nyentuh kulitnya cowok ya. Aku sangat menghargai mereka milik orang tuanya ya. Kalau misalnya memang kriminal sama aku ya udah, memang kalian kriminal, kalian nggak suka sama aku ya, kalian mau bunuh aku. Yang aku heran tuh loh tadi tuh, kok bisa apa bu aku langsung gitu, apa bu aku langsung gitu kan. Terus tadi apa bu ini namanya Pak Eko Riyadi, mandi katanya kaya saudariku. Iki metu nama aku Erna. Aku wedi langsung berbana gitu. Wedi aku. Walah bu, aku ya wedi bu. Ayo wes bu, boleh bu. Ayo wes, Pak Fajar aku ya wedi. Aku udah absen, ayo boleh. Ya wes aku tak absen. Mas tadi mesti absen HP. Ya kan males kan, dia berangkatnya aja luntang-luntung ya, nggak tahu Mas Adi gitu. Ya udah intinya aku udah bilang apa ada nyulasnya semua, semoga aku selesaikan ya. Semoga Ibu aja sekalian cepat di penjara. Aku nggak ada waktu ya, aku masih bantuin Bu Erna buat nyesain turun dana. Jadi aku bantuin botor, notulen, semua cara. Jadi ya udah aku ketik apa adanya sebisa aku. Yang penting tuh dananya cair, dana akuntansi cair. Ya udah akuntansi berjaya lagi kan. Duitnya kembali gitu. Jadi ini ya
semoga Iwa Jessica nenek cepat penjara, karena aku tahu nenek itu pelacur gitu. Aku udah bilang, Mas Sony, nenek itu mau bunuh kamu, kenapa kamu masih berani? Dia ya itu Sania sama mboknya, mbok aku gitu, mbok apa iku? Aku kak wedi, aku mbok apa ya? Corokin aja kemana gitu. Udah mati cecer awake, udah tua kan, udah rapuh tulangnya, udah mati, case close gitu. Ngapain? Toh dia pelacur, dia hidupnya cuma untuk melacur, ya udah gitu loh. Buat apa kan? Terus Sania juga punya kehidupan sendiri, nggak usah ngurusin nenek lah intinya. Jadi aku cuma punya capturean itu. Ya Mbak Vera pun ngutus aku, iya Mbak Anti. Terus tadi Mbak Vera rempong kue kan Pak Yaya, iya Mbak, udah aku sampaikan ke Pak Yaya. Jadi intinya semoga kriminal aku udah selesaikan ya. Semoga aku minta di government itu ya Benny nggak nelpon aku, karena aku udah bilang itu semua tanggung jawab ayah JSKSDK, karena duit triliunku di sana. Terserah aku mau minta beli rumah regensi, terserah siapa yang urunan AYY ya. Terus aku mau minta HRV putih ya, karena kemarin mau beli HRV apa calnya, HRV nggak mungkin nutut gajiku. Mau beli HRV putih, terus mau beli Scoopy warna krem. Nah aku herannya, aku baru kali ini lihat lainnya si Mbak Mel itu, dia saudaranya Vincent, sepupu kayak aku sama Arum gitu. Kok ya pas aku tuh mau Scoopy kremnya Arum, karena aku dulu sering bawa Scoopy-nya kremnya Arum waktu masih gadis, waktu sama Radit kan aku ke rumahnya Arum, itu bawa Scoopy-nya dia. Iya, Scoopy-nya, sepedanya Hasbi, tak bawa semua. Kan aku sukanya ngutil barangnya mereka. Ya udah, terus habis itu jadi aku mau Scoopy krem gitu loh, sama kayak Arum, karena saudara kan sedarah kan. Nah terus keluarga yang mau dibunuh ya, dari ibuku, mamiku, keluarga yang mau dibunuh tuh aku sama Febri tuh udah nggak mau napas, karena kena paru-paru sini kan, otomatis darahnya semua masuk ke paru-paru. Dia cerita aku, darahku tuh semua masuk ke paru-paru Mbak, aku nggak bisa napas, aku telat 1 menit apa 5 menit aja aku udah mati Mbak gitu. Dokternya bilang kayak gitu, rumah sakitnya. Aku tuh udah nggak bisa napas Mbak, udah engap karena paru-paruku penuh darah. Terus di selang siniku ya, di selang biar darahnya keluar, itu pun aku masih sengal-sengal ya, sama kayak aku, karena orang yang mau dibunuh itu ya aku sama adikku itu di keluarga. Jadi ada titisan yang mau dibunuh tuh itu adalah semua, ada silsilahnya, ada titisannya yang keluarga kamu yang nanti yang akan mau dibunuh gitu ya. Jadi semua serba ketepaan ya. Yang kayak tadi herannya Pak Eko Riyadi itu yang ngeri banget, mana gitu, jariku mana kayak gitu, aduh bu, ayo bu, sepuluh bu, bapak teko bu. Walah ngeri banget ya. Aku tak langsung mulai ki. Langsung bu anak gitu. Jariku kok iki kok pertama kalinya. Aku mikir iya, karena kan aku dibunuh kan. Aku emang sendirian terus. Jadi semua serba ketepaan. Ya aku sendirian terus, gak pernah teman sama sekali. Ya dia aku sampai izin Bu Ana, Bu saya mau live sebentar ya gitu. Live apa? Live di situ sebentar gitu. Aku live di itu di ini di Reti ya, aku live gitu. Jadi aku live, aku udah terangin semuanya, aku nggak mau nama sekali ya, aku udah tulis semuanya, aku pernah video sama siapa aku tulis semuanya gitu ya. Jadi intinya semoga kriminal aku terselesaikan ya. Semoga AYJSK SDK cepat dipenjara ya. Nih bunyi terus sih. Riza suka dengan produknya Tokopedia. Riza Tan 10 57 WNI detik.com terjebak di kapal AS imbas corona. Terus dapur Ayu started following you Instagram nih. Gak ketok ya cuk. Ya udah itu intinya ya. Semoga kriminal aku selesaikan. Aku udah bahas Mbak Vera, sibuk banget aku hari ini.
ya sampai enggak iso ambekan gitu. Jadi aku udah bilang apa adanya kelasnya semua ya, sampai aku nggak sok turu ini pasti karena ada yang ini aku udah tulis apa adanya kelasnya semua, aku sendirian terus ngapain sama sekali. Kalian kalau tahu hidupku kalian akan nangis darah. Nah kayaknya kalian aja ke semua ke Koroiko pasti nangis darah gitu. Tapi emang aku udah biasa sih, karena orang yang bisa lihat aku ya, mereka tuh bilang aku tuh cowok gitu, cowok gondrong. Tapi emang aku cowok banget sih ya, dari wajah aja aku cowok banget gitu kan. Dari wajah aku udah cowok banget, dari gaya udah cowok banget, dari cara bicara, karena aku kan tadi jelasin theory of plant behavior. Jadi itu semua backgroundnya ada yang berdasarkan dari age, gender ya, dari ilmunya Budwi sama Pak Gi itu yang aku lihat dari jurnalnya anak-anak itu. Jadi mereka sebelum mereka ada attitude, ada persepsi, ada norm subjektif. Jadi sebelumnya itu ada background factor lagi, dimana itu berdasarkan umur tuh ya, misalnya saya seangkatan sama teman-teman saya semua, sealumni, teman sekolah aku. Nah itu mereka pasti beda sama kakak kelasnya atau adik kelasnya, sifatnya, watak itu terbentuk dari situ. Nah itu gender tuh juga berdasarkan pengaruh. Kalau misalnya wanita tuh seperti apa, laki-laki seperti apa. Jadi kalau misalnya aku ini wanita, tapi kok semua bilang aku ini pria gitu, apa aku ini transgender gitu. Sampai di Sinarmas kan aku dibilang TJ kan, jadi nama aku di Sinarmas Tamrin, di Sinarmas aku OJT sama Ingga ya, sama semuanya itu aku dibilang TJ. Jadi aku dibilang transgender karena wajahku kan transgender banget tuh kan, kurang ngajar banget ya. Apalagi sekarang tuh wajahku TJ banget karena aku gondrong gitu ya, gondrong gitu. Gitu kan jarang kan ada cowok ponian, kan aku dulu masih ponian, kacamataan, diem gitu kan, terus rambutnya cat pirang, tak cat pirang gitu, cat sendiri di Sinarmas gitu kan, cat pirang gitu. Nah aku mikir aku nih sekarang udah gondrong gitu, apa mungkin aku transgender gondrong gitu ya, kayak gitu. Jadi intinya ya aku nggak berani sama sekali, aku sendirian terus, aku nggak berani nyentuh kulitnya manusia ya. Tapi ya kodratku wanita, aku masih normal walaupun aku ada lesbinya dikit, tapi aku juga suka cowok itu. Jodoh nggak akan kemana ya. Kalau misalnya orang itu salah ya aku tegas orang itu salah, orang itu kriminal ya kriminal. Kalau orang itu benar aku akan belain dia sampai benar, mati-matian gitu. Kalau dia itu menyimpang aku akan tegur gitu, pasti aku akan tegur mati-matian. Jadi aku tuh anaknya seperti itu. Aku tuh pendiam, cuek, tapi aku care sama orang. Gimana sih? Aku pendiam, aku takut, minderan, tapi aku care sama orang. Padahal aku tuh cuek kan anaknya, tapi aku care sama orang gitu. Ya emang aku baik banget sih anaknya. Banyak bilang entah Koreko, entah Malani bilang aku anaknya baik banget. Iya emang aku baik banget karena aku nggak pernah lihat orang ya, semua cewek cowok tuh menurut aku sama, mereka butuh perlakuan yang sama. Kalau mereka menyimpang kita salahkan sama-sama, cewek cowok itu kita nggak pernah melihat gender ya, semua cewek cowok itu sama, perlakuannya semua sama itu. Jadi ya udah, itu menurut aku ya. Jadi ya manusia tuh punya watak masing-masing ya. Jadi kalau misalnya aku bilang Mas Sony nenek itu salah, ya udah salah gitu, akan selamanya dia salah, dia nggak akan pernah selamanya benar. Dia kriminal akan selamanya dia kriminal. Kenapa dia teror ancam sama orang yang salah gitu. Aku tuh menangnya capture, semua udah aku capture, tinggal aku laporin. Kamu telah membeli manusia, apalagi itu teman seangkatan kita loh, itu alumni kita loh, aku belain di alumni loh ya. Tapi dia cowok aku, kamu mestinya tanggung jawab sama aku seperti apa ya. Aku udah bilang bahwasannya taruh di Mbak Vera atau Mbak Rosi, case close kan, gak usah urusan sama nenek itu. Aku bilang apa, kamu tuh gak pernah dengerin aku ya. Aku tuh dengerin demi kedepannya baik, karena aku tahu nih kedepannya pasti kayak apa kalau ada nenek itu. Sebelum terlambat, sebelum Sania jadi mengerti tuh ibunya, bilang aja tuh rewangnya case close, ini tuh pembantu kamu sudah tua, namanya Mbok, case close kan gitu kan. Apa ya intinya, semoga kriminalku selesaikan ya. Semoga Iwa ya JSK SDK nya cepat di penjara. Aku mendak di kamar pertanyaan itu kayak JSK SDK ya, entah rumah, entah HRV putih, entah Scoopy krem ya kayak punya Arum kan. Hasbi itu juga sepedanya warnanya gitu. Aku mestinya mesti nangis, udah aku mau naik sepeda. Enggak aku mau naik ini.
Mas bikin saya cilik kan, se aku masih gitu. Masih kan aku maya kan anaknya mokong gitu kan. Iya, jadi terus Budu juga bilang kan mokong. Aku bukan mokong, Bu. Waktu yang kemarin aku juga sempat dimarahin waktu di Jogja itu, aku udah buat PPT. Ya bukan nggak buat sih, udah buat PPT, tapi maksudnya nggak sesuai permintaan Bu Indra Budwi. Akhirnya aku kena serangan Bu Indra Budwi kan. Jadi ya udah, itu namanya kalau kita junior dengan senior tuh pasti seperti itu. Jadi aku sudah kebal ya gitu. Jadi intinya apa ya, semoga kriminal aku selesaikan, semoga Iwa JSK SDK nenek cepat di penjara ya. Aku udah bilang apa adanya bahasnya semua, aku nggak pernah minta maaf sama sekali. Aku pasnya diurus, Mbak Dita Mbak Rosa juga sibuk kan kerja, liburnya juga paling hari kerja, liburnya dia tuh hari kerja ya. Jadi semoga kriminal aku selesaikan, semoga mereka cepat penjara. Aku nggak berani nyentuh cewek, nggak berani nyentuh cowok, karena menurut aku itu kulit itu milik orang tuanya gitu. Dia sudah dikandung ibunya, dia keluar itu milik orang tuanya. Aku nggak berhak apapun menyentuh kulitnya temanku cewek ataupun kulit temanku cowok. Aku gitu, walaupun itu seradit sekalipun aku nggak pernah berani nyentuh gitu. Kecuali kalau Radit pacar dia nyium aku, oke kan, Radit pacar nyium nggak masalah gitu. Tapi kalau aku suruh menyentuh orang, aku nggak berani gitu. Aku nggak mau kulitnya kulitnya itu kenapa-napa gitu. Jadi aku ya nggak berani aku nyentuh temanku cewek, gengku sekalipun nggak berani. Jadi intinya entah cewek atau cowok nggak berani gitu, karena itu milik orang tuanya. Udah, jadi aku nggak mau urusan itu, aku nggak pernah mau urusan. Nah tapi kalau ada yang kriminal sama aku seperti ini, emang aku mau dibunuh tapi aku nggak mati ya. Jadi ininya aku minta 3 menit itu kayak JSKSDK, karena aku cuma tahu 3 orang itu, cuma tahu loh ya. Kalau ayah BBM aku silahkan kan, akhirnya orang lesbi nih gitu sama aku, gimana aku tahu kan, ternyata dia nyuri perawanku kan, aku nggak sama sekali gitu. Jadi semoga aku selesaikan, semoga Iwa JSK ini cepat di penjara ya. Itu aku udah tulis semua. Terus di lain itu juga ada si HP ya, aku nggak pernah kontak sama sekali. Aku terakhir kontaknya 2012 itu, tapi ya muncul di line-nya juga sudah nggak aktif, udah nikah mungkin ya, anaknya udah 3 apa 5 gitu ya. Tanya Ovia, aku nggak pernah nanya juga, nggak ngurus kan, nggak kenal aku, nggak kenal. Yang aku tahu di Twitternya itu nama ceweknya Cici, orang Sulawesi juga. Jadi dia tuh temen SMP, pacaran sampai SMP, SMA, terus kuliahnya si HP itu mau merantau gitu. Di Twitter tuh seperti itu. Terus dia pasang status Ren itu karena dia kangen sama si Cici. Jadi si Ririo sama Cicio nama Twitternya itu. Ya kamu nggak kenal sama sekali. Yang aku lihat di Twitternya, oh Mas ini yang kriminal sama aku. Akhirnya aku bilang ke Via sama Mbak Ika, Mbak Ika ini siapa yang kemarin tuh namanya Rio tuh gini. Aku bilang gitu kan. Terus tapi ini tuh HI, aku bilang gitu. Ini HI, aku bilang gitu. Hendrik siapa? Jadi kan aku tahu nama HI itu dari KTP-nya itu kelahiran di dashboardku, dia gopoh ya. Terus kan aku udah kesakitan, sakit di ubun-ubun, dia gopoh kelahiran KTP-nya namanya Hendrik Irwanto. Dia kaget waktu ternyata aku capture fotonya dia, aku update kan di semua sosmedku, cari orang ini. Dia kaget, akhirnya aku diteror, diancam, dibully gitu kan. Dia kaget kok aku bisa capture, karena kan aku ngirim ke Nopenos sama Novita tan Noni kan. Aku kirim ke mereka bilang gak kenal sama sekali. Aku dekon lah seminggu itu, awal Januari itulah. Ternyata aku diserang semua BBM ya. Aku asap, ternyata HI itu nangis minta tolong ya. Aku tolongin lah. Orang dia sebelumnya tahu aku di asrama kan, ngikutin aku stupa Abigail Rani aja tahu ini orang ngikutin nih gitu. Ya udah gitu, ininya aku udah bilang apa adanya bahasnya semua. Aku nggak pernah tanya sama sekali ya. Aku sendirian terus ya, nggak berani nyentuh orang. Aku udah tulis semua urut, kejadiannya urut, udah aku gambarkan ya.
entah masuk entah enggak, pokoknya semua aku tahan. Karena kan di situ namaku tuh sudah terkenal, Oriza Tanar tuh sudah terkenal kalau aku korban kriminal. Karena 2012, dari 2012 tuh aku sudah update terus ya, kriminalku seperti ini, ada orang seperti ini, teror, ancam gitu kan. Jadi mereka itu, ya itu, namaku sudah terkenal ya itu. Jadi ya intinya aku mesti gimana ya ngurusnya IWA, AYJ, SKSDK nenek itu. Semoga kriminal aku terselesaikan, semoga mereka cepat dipenjara, karena aku cuma punya bukti capture ya.